Yang pertama, Allahu Ta'ala bi arba'ati umur. Rupanya cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rasulnya yang tercinta, yaitu Nabi Ayub, 4 perkara bi arba'ati umur. Mana Pak Dimali? Yang pertama, ludes semua hartanya. Nabi Ayub ini termasuk Nabi paling kaya. Iya, kaya. Wawaladi, bukan hanya harta, bahkan anaknya pun habis semua dibantai. Bantainya sama setan, dimatiin semua. Batam jikit jasad, nggak sampai di situ, bertubi-tubi datang lagi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hancurnya badannya. Tamzik. Wahadi jamin nas, nggak sampai di situ, beliau dikucilkan oleh umatnya, oleh masyarakatnya, satu kampung. Kecuali ada satu yang paling setia, istrinya Nabi Ayub. Ya, ada satu, cuma satu, yang artinya hanya ada satu istrinya yang masya Allah luar biasa ini solehanya. Maka fainau kana lahu min asnamil mal, bahwasanya Nabi Ayub ini termasuk orang yang banyak bandanya, banyak bandanya, luar biasa, banyak mungkin termasuk beliau ini bisnismen. Baik itu maibil, ontanya, binatangnya, wabakor, sapinya, gonam, kemudian kambingnya. Ya, nah, wakana lahu khamsumi'ah qadanin yajba'uha khamsumi'ati abdin. Beliau ini punya karyawan lah bahasanya. Karyawannya berjumlah 500 orang, dan setiap 500 orang ini punya anak buah lagi bawahan, yaitu abid hamba saya 500 juga. Itu ditanggung semua sama beliau. Berarti kan beliau ini big boss, perusahaan besar berarti. Dan perlu tahu juga, likuli abdin, dan setiap hamba saya yang jadi bawahannya lagi itu punya keluarga, istri, anak, dan punya harta. Itu semua beliau yang nanggung. Kehidupannya, kesejahteraannya semua sama beliau. Wa kana mau salasun nafar qad amanu billah qad amanu bih, dan beliau tentunya sebagai rasul juga menyebarkan agama, menyembah Allah. Beliau ini punya 3 kelompok bahasanya, yang semuanya itu beriman kepadanya. Mungkin selebihnya ada yang enggak beriman, ada yang beriman. Dan mereka ini kahulan, semuanya pemuda. Pemuda artinya yang belum kawin. Nah, disinilah mulai iblis bermain. Karena satu, beliau ini Nabi Ayub pangkatnya seorang nabi, rasul, dan beliau begitu luar biasa di umat dan masyarakatnya. Sehingga di sini setan baru bikin hal-hal fitnah. Ya, likuli abdin. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Wa kana iblis la yajubu an syai'in minas samawat, dan perlu kita tahu, setiap apapun yang ada di langit, setan itu enggak terhijab. Artinya dia tahu maka paya kibubihinna aysuma aroda, dimanapun dia ingin kemana pasti bisa setan itu, iblis ya. Fasamia sholatal malaikat, rupanya si iblis nguping di langit itu malaikat membaca sholawat ya ala Ayub, terhadap Nabi Ayub. Jadi wah, istimewa kata Nabi Ayub ini. Dia nggak tinggal diam, setan ini iblis. Yang goda iblis ya. Kalau kita makan yang goda bawahnya lagi. Nah, disinilah mulai setan ini ingin membuat sandiwara. Wa qala ilai nazatu fi atika Ayub. Nah, karena dia mendengar malaikat itu semua mendoakan Nabi Ayub, maka si setan ini, si iblis ini tentunya biasa dah jarmuk sama Allah. Jarmuk sama Allah, mau bikin olah istilahnya, bikin masalah. Wa qala, setan berkata, ilahi, ya Allah. Dia meminta kepada Allah, izin dulu sama Allah tetap. Qad nadatu fi abdika Ayub, saya begitu
melihat hambamu yang bernama Nabi Ayub, fawajadatu syakiran hamidan, kulihat dia ini seorang hamba yang syakur, orang yang syukur, syakiran, orang yang luar biasa syukurannya, hamidan juga orang yang memujimu luar biasa. Ya, ya sekarang mungkin istilah begini, kalau kata kita begini, kata-kata itu ya Allah, wajar Nabi Ayub mah syukurnya banyak, hamidnya banyak, dia kan bananya banyak, kalau ngapa-ngapain lagi, mau ngapain lagi kan begitu bahasanya. Ya, artinya udah kagak bakal sibuk sama dunia yang maranin. Wajar lah kalau dia rajin ibadah mah, udah kagak ngapa-ngapain, tasbih aja muter cukup, ya kan? Iya, sebulan 1 miliar kan gitu. Kan begitu setan bikin apa seolah-olah kayak Nabi Ayub itu karena dia masuk syukurnya karena bananya banyak. Coba kalau bananya habis, bisa nggak kalau dia syukur kan begitu? Kan hamba itu kadang-kadang seperti itu ya. Iya betul. Ya kalau lagi artinya, dan juga kadang-kadang kita juga kadang-kadang iri juga sama orang. Ah dia mau aja ibadahnya cakep apa kontrakannya banyak. Ngapain lagi dia mikirin namanya puyeng-puyeng kan begitu. Nah, ini kan timbul ya hal-hal seperti itu kadang-kadang kita juga. Itu sebetulnya tuh hati setan tuh begitu. Ini buktinya setan begitu. Makanya kalau ada kita kadang hasut sama orang tentang ibadahnya karena kita melihat segalanya ada. Ini berhati iblis berarti sama dengan iblis kepada Nabi Ayub berarti. Harusnya begini, dikala ada orang, teman, sahabat dia ibadah rajin, harusnya kita luar biasa bersyukurnya. Luar biasa bersyukurnya. Masalah urusan hati kan dia sama Allah yang tahu. Kita kan ngeliat dohirnya aja. Orang rajin ibadah, cakep. Kok ngaji kontakannya ada ratusan pintu, ibadahnya kuat, cakep. Jangan melihat ononya, ngeliat ibadahnya. Kalau kita kadang-kadang orang ibadah rajin bukannya buat daya tarik kita buat ibadah, tertarik dengan ibadahnya, kita malah hal-hal yang kita pikirin bukan ibadahnya, kita mah kadang-kadang di luar ibadahnya. Gitu ya, dia mah gak puyeng gua apa segala ada gitu kadang-kadang. Maka setan itu begitu iblis pikirannya. Hati setan tuh begitu iblis. Makanya kita kalau punya pikiran begitu dengan orang lain berarti nggak jauh beda kita iblis terhadap Nabi Ayub. Nabi Ayub segala punya, hidup makmur jaya, segalanya ada. Harta banyak, bini banyak, anak banyak, gedung gede, kendaraan banyak luar biasa. Apa kata setan? Ala walau ibtalaituhu lalu ja'an syukrika wa ta'atik. Ya Allah, dia mah sholat rajin juga, apanya segala ada dia mah. Kan begitu kadang-kadang. Dia mau sedekah kemana-mana juga, ya wajar dia mananya banyak begitu. Itu hati setan kayak gitu. Kalau kita punya hati kayak begitu berarti nggak jauh beda dengan iblis. Nah iblis tuh begitu. Ya Allah, itu mah walau ibtalaituhu, kalau memang saya coba terus Ayub, bahasanya begitu kan dia. Pasti an syukrika, rarajaan syukrika watak, gak bakal dia syukuran sama ibadah, gak bakal ya Allah, gitu bahasanya. Kayak mensepelekan iman Nabi Ayub, begitu kayak. Ya cuma kan begitu juga begono. Coba kalau orangnya nggak ada, boro-boro aja begono kan begitu. Ini kan hati manusia kayak gitu dah banyak kan. Harusnya kita berbahagia. Saudara muslim itu senang, kita harus senang. Sebab itu kesenangan itu akan menjadikan nilai pahala buat kita. Amin. Kita malah orang senang malah jadi nilai dosa buat kita. Amin. Harusnya kita bersyukur punya teman senang. Dan kita makan ngadepin teman susah, puyeng. Jangan teman senang, kita yang puyeng. Salah. Harusnya mah teman kita doain biar senang semua. Ya. Biar kita kecepatan senang walaupun susah juga kan begitu. Teman jadi bos, alhamdulillah. Siapa tahu besok dia butuh karyawan kita yang masuk kan begono. Ini mah teman senang malah hasud kita mah. Faqala, ya Allah kan Allah lebih tahu dalam hal ini semua. Setan ini biasa mau bikin masalah, bikin gara-gara. Kata Allah, kan itu setan kan minta izin. Ya Allah izinkan saya pengen coba Nabi Ayub. Jam kan begono juga karena segala ada. Coba saya pengen coba nih dia. Timpa bala ya Allah izinkan saya pengen coba Nabi Ayub. Saya yakin dia nggak bakal ibadahnya pasti kendor lah bahasanya. Ya tadinya mah kan ngaji rajin karena punya motor. Coba motornya saya matiin, kali jangan ngaji apa kagak kan gitu. Ya bener gak? Dia mah rajin ngaji, orang duitnya lagi banyak. Coba itu kagak ada ya Allah. Kira-kira ngaji rajin apa kagak? Gono itu begitu setan itu. Jangan salah, awas nih udah biasa emang begini keadaannya. Iblis itu hatinya kayak gitu, pikirannya.
Ya kita kan begitu juga kadang-kadang, bener nggak? Mudah-mudahan di gobong-gobong mah enggak ya. Mau seneng mau susah ngaji jalan terus. Iya, jangan sampai ada maunya doang kita, atau mungkin ada dorongan doang kita mau ngaji. Jangan, semuanya kalau bisa niat, saya niat ngaji sebagaimana niatnya salafus soleh, udah begitu aja. Nawaitu thalabal ilmi kama nawa thalabal ilmi salafus soleh. Sebab kadang-kadang kita kalau niatnya nggak disandarkan sama dengan salafus soleh, kadang-kadang kita niat ngajinya itu kurang pas bahasanya. Maka kan salafus soleh mah udah terbukti beliau tuh kalau ibadah ngaji seperti apa, niatnya seperti apa, udah kita niat bagaimana salafus soleh aja. Jadi supaya ngaji jadi berkah. Amin. Gitu. Istiqomah jadi. Apa kata Allah? Apakah Allah Ta'ala intolik? Allah kan lebih tahu. Intinya begini, Allah lebih tahu iman Nabi Ayub itu semana. Setan pengen goda. Kata Allah, silakan aja. Kata Allah, intolik, ayo berangkat ente sono. Para Nabi Ayub, ente pengen nyoba dari segi apa? Dari belah mana pengen nyobanya? Dari hatinya, apa dari orang terdekatnya, apa dari hartanya, dari apanya? Pengen dicoba nih semua. Pengen dihancurkan semua sama iblis. Jadi si iblis ini kayak nantang hamba Allah, nantang Allah, bahasanya begitu mungkin istilahnya. Hambamu yang namanya ini dia merajin ibadah karena begini-begini. Coba kalau begini-begini saya hancurin semua, kira-kira dia pasti nggak bakal mau syukuran lagi sama ente ya Allah, samamu ya Allah. Berarti kan setan kayak nantang. Intolik faqad sallatuka ala malih. Ayo sekarang berangkat kamu, kata Allah, hancurkan hartanya. Jadi itu bandanya semua Nabi Ayub kekayaannya pengen dibakar semua. Nol. Tadinya 1000% bandit nolin. Gratis, hilang semua harta kekayaannya. Kata Allah seperti itu, pantalakoh. Wah, setan ya gembira ria. Wah, ini udah dapat mandat kan dari Allah. Datang setan pantalakoh. Wa jama'a aparit syayatin wal jin. Tapi tentunya si iblis ini, rajanya ini, tentu dia ini nggak langsung turun tangan sendiri. Iya, soalnya bagaimanapun yang dilawan ini bukan orang sembarangan, berarti dia harus mengatur strategi nih. Maka apa kata pas diizinkan sama Allah, pantolako, pergilah itu si iblis, si raja setan, raja ala suka wajama aparit asyayatin wal jin. Semua bala tentaranya dari mulai jenderal bintang 5-nya dikumpulin semua. Di situ ngadain rapat. Aparit, ipit dari penjuru dunia semua dikumpulkan oleh si iblis. Wasyayatin, aparit syayatin, aparit syayatin, ipit setan dari bangsa setan, bahkan dari bangsa jin diparanin semua. Dipanggil semua. Telepon, ayo kumpul semua. Ada tugas. Jangan pada nganggur, ada tugas. Ayo kumpul semua. Waqallahum. Berkatalah si raja iblis ini kepada anak buahnya Ifrit dan juga jin. Qad salatu ala mali Ayub. Saya dapat surat izin untuk menghancurkan hartanya Nabi Ayub dari Allah Subhanahu wa taala. Saya minta Allah ngizinin. Sekarang bergerak. Biasa ngatur, ente tugas kan bandanya Nabi Ayub itu banyak di mana-mana. Jadi tugasnya ente ngancurin bagian ente ngancurin bagian ini, ente bagian keuangan, ente bagian pabriknya, ente bagian mesinnya, semua diatur semua. Bener ini mah. Soalnya yang dilawan oleh iblis ini nggak sembarangan. Intinya mungkin iblis juga tahu yang dia mau lawan siapa, Rasul. Dia juga kagak mau ngambil risiko. Anak gua aja dulu yang turun dah. Gua dari belakang aja. Sama dia juga takut intinya mah. Lah ngapain dia pakai ngumpulin anak buahnya kalau memang dia udah tadi diizinin sama Allah, langsung aja hajar semua kan begitu. Tetap musuh-musuh Allah itu ya begitu, ketar-ketir juga intinya, mikirin. Bagaimana juga ketakutan musuh itu lebih dahsyat daripada ketakutan kita menghadapi musuh. Takut kita satu, takutnya bisa 20. Maka setelah dapat mandat semua nih bala tentaranya, kemudian waqala libit minha waqala dan si iblis berkata kepada Iblis, "I'ti ilbil." Ente yang pada punya pangkat kapten nih semua nih. Kapolsek dan sampai kapoldanya. Ente bagiannya hancurkan itil ibilah, hancurkan ibilnya, ontaknya. Ini barang paling mahalnya.
Bukan itu aja, wariatiha, pengangonnya juga bantai semua. Masya Allah, bayangin coba, bukan hanya bandaknya yang dihancurkan, sampai pengangonnya juga bantai semua. Jangan ada saksi, begitu bahasanya. Istilahnya mungkin begitu. Takut ada saksi mata. Pokoknya CCTV matiin semua. Pokoknya yang ada kira-kira menjadi barang bukti semuanya hilangkan. Termasuk itu mereka pengawan-pengawannya, kan takutnya ada barang bukti kan, bahaya ini. Takut ada laporan, nanti bisa masuk ke persidangan, ini bahaya. Pokoknya semua kayak tidak ada masalah, kayak kecelakaan aja lah bahasanya. Padahal ini rupanya tipu daya setan. Apa yang mereka perbuat, menghancurkan pertama ibilnya, mungkin binatang piaranya yang paling mahal, mungkin ibil mah diantara yang lain. Bukan hanya itu, dan juga supaya nggak ada saksi mata, mungkin itu pengangonnya semua, karyawannya bantai semua, yang ngurusin ontanya itu. Fahroka, dengan cara fahroka, dibakarlah semua. Oh, bayangin, kayak ada kecelakaan listrik konslet apa begitu mungkin. Sabotase, bos. Ya pokoknya intinya mah nggak ada saksi mata aja. Ini kita ngomong pakai saksi mata lagi. Ya istilah gitu aja lah. Sumaja iblis ilal Ayub. Kemudian si iblis setelah diludusin semua itu hartanya, bandaknya, pendaringannya, maka si setan ini marahin Nabi Ayub. Mau lapor, maksudnya pengen ngebilangin, no, pabrik basono kebakaran, habis semua ludes. Ya, setan datang ke Nabi Ayub, pengen datang ke rumahnya, dilihat bahwa jadau qaiman yusalli. Nabi Ayub lagi sholat. Kan tadi dibilang beliau tuh orang syukuran, orang yang banyak syukurnya, orang yang banyak memuji kepada Allah, taat kepada Allah. Dilihat Nabi Ayub sedang sholat di rumahnya. Faqalalah, setelah selesai sholat, iblis ngelapor biasa, bilangin doang, maksudnya ngabarin, padahal dia yang berbuat. Kan maling mah bakal ngaku. Maling kadang-kadang yang dituduh maling orang lain, padahal dia yang maling. Faqalalahu, berkata si iblis kepada Ayub, Nabi Ayub, yang bakar anak buahnya Ifrit. Si iblis mah tugasnya gitu aja udah, dari belakang main aja mah, dalang gitu. Dalangnya dia mah. Jadi kalau udah beres nih, lihat selesai, bersih, nggak ada saksi mata. Iblis datang ke Nabi Ayub. Kan kalau misalnya ada saksi mata, Nabi Ayub pasti ngomong, ente kan yang ngebakar, pasti begitu kan. Karena nggak saksi mata, istilahnya kan begitu. Ahraqatin nar. Tuh, dia bilang, "Yuk, emang kamu nggak tahu pabrik kontak kebakar semua. Onta-onta pada mati semua, bahkan karyawannya mati semua." Jadi dia nyalain api, istilahnya kayak gitu. Api gara-garanya percikan api, mungkin puntung rokok jali gitu kebakar, kan udah ada kayak gitu ya beritanya. Faqala Ayub, apa jawaban Nabi Ayub spontan? Ini jawaban kayak gini nggak jawaban sembarangan ya. Omongan yang pas mendengar berita seperti itu, hartanya habis semua terbakar, Nabi Ayub spontan ngomong. Ini jawaban omong ini nggak sembarangan. Apa jawab? Alhamdulillah. Bayangin coba itu. Apa kata beliau? Alhamdulillah wa ataniha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah dat yang memberikan apa-apa terhadap diriku. Tuh jawaban luar biasa. Kita kan belum tentu bisa jawab begitu. Motor hilang, alhamdulillah, nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin kayaknya. Biasanya astagfirullah. Aduh, ini bisa astagfirullah kita jawabnya. Beliau mah alhamdulillah qad a'taniha, segala puji bagi Allah dat yang memberikan nikmat kepadaku seluruh apa yang kumiliki. Ini jawaban berat ini. Jawaban paling berat ini kalau apa-apa. Ya kalau cuma hilang seperak dua perak mah kita biarin aja. Ya kalau hilangnya semelear, waduh, bukan alhamdulillah gitu, astagfirullah. Bisa-bisa langsung pingsan duluan. Dan wahwa akhadaha, Allah yang memberikannya dan Allah pula yang mengambilnya. Itu jawaban luar biasa. Alhamdulillahilladzi huwa ataniha wa akhadaha, Allah yang memberikan kepadaku dan dia pula yang akan mengambil semuanya. Sebab kembali apapun yang kita miliki semua fasilitas dari Allah. Apa bedanya kita punya fasilitas dari bos,
kita berhenti akan disita itu semua, diambil oleh bos tarik, karena itu fasilitas ya, bukan milik, itu cuman fasilitas. Apa yang kita punya semuanya fasilitas, istri juga fasilitas, anak juga fasilitas. Fasilitas untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, fasilitas untuk ibadah kepada Allah. Jadi semuanya fasilitas. Awas, makanya nggak pantas manusia sombong kalau dia punya apa-apa, karena pada intinya semua itu pinjaman dari Allah. Kira-kira kalau barang minjem kita buat sombong, pantas nggak? Ayo coba dah. Lah punya mobil minjem sombong, agak pantas kan kata Jirin begitu ya, nggak pantas dong. Ya nggak pantas intinya mah. Jadi jawaban spontan sebetulnya semua pala setan tetap, nama setan nggak habis akal. Waduh, nggak mempan ini. Begitu kan, banda dia habisin, masih taat aja sama Allah. Wah, ya setan kan bahasanya makan ludah sendiri. Tadi dia bilang kata Allah, ya Allah, ini kalau artinya saya hilangin mungkin dia nggak bakal sholat lagi, dia mah udah stres bisa kali. Karena jawaban seperti itu spontan, setan kan makan ludah sendiri, jadi dia malu juga. Ya tetap nama setan mah kan memang palanya pala batu. Datang lagi sama Allah minta izin lagi. Ya mungkin ya Allah, iya ya, badannya mah kagak mempan, saya cobain ya Allah. Ya kira-kira ngizin lagi ya Allah, yang lain kira-kira apanya kayak gitu. Kata tetap setan minta izin lagi, semua pala misudalik bil gonam, ontanya nggak mempan, harta paling gede kali nih. Ontanya hilang kali ini, yang kecil-kecil kali aja masih, intinya bisa berubah kali ini. Apa? Dibantai gonamnya, kambingnya dibantai, ontanya udah beres, tinggal kambingnya. Bukan itu aja, karyawannya juga dibantai juga. Tadi bilang nggak boleh ada saksi mata, seakan-akan itu kecelakaan alam. Sumaja Ayub datang lagi sama Nabi Ayub. Nih untuk urusan bandanya dulu nih dihabisin, dari mulai yang paling gede sampai yang kecil. Semua qala iblis, berkata iblis, salitni ala waladi. Semua jawab qala lahu iblis, iblis berkata kepada Nabi Ayub, wa qala lahu nasabtur rih zur'aka fa amidallah wa alsanni wasna alaih. Tetap jawabannya sama. Jadi semua, kalau tadi dibakar, kalau ini angin puting beliung, angin puting beliung menghajar peternakan kambingnya. Nasapatirih zuraka, semuanya dari mulai perkebunannya semua habis. Setiap angin puting beliung buatan setan. Jadi seakan-akan kan seperti alam yang menghilangkan kan, bukan iblis. Padahal itu iblis kerjaannya. Semuanya panen padinya semua dihancurin semua, kambingnya mati semua, sampai semua tanaman-tanamannya semua habis, semua kormanya semua habis. Jawabannya tetap sama, fahamidallah wasna alaih. Jawaban alhamdulillah, jawabannya sama, alhamdulillah wa atani wa akhadaha. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepadaku seluruh apa yang kumiliki, dan dia pula yang akan mengambilnya. Setan tambah kesel aja. Jadi apa yang dicita-citakan nggak hasil juga. Kali kita jadi stres. Mungkin kalau model kita mas setan nggak pakai turun tangan, kali jelatin aja di jauh, tapi jadi stres gitu. Ini kan Nabi Ayub lain urusannya. Apa kata setan? Nggak selesai sampai di situ. Minta izin lagi sama Allah, walaupun malu-malu juga, namanya kepala batu. Kan tadi kan ngomong kalau artinya saya ludasin kali lalu cuma kagak bakal sholat lagi kali ini, udah ngapain ya, udah jangan lamun aja sampai gila stres. Kagak juga. Sambil malu-malu juga sama Allah, ngomong lagi minta, ya Allah salitni, berikan saya kekuatan ya Allah, kekuasaan. Artinya minta izin lah ala waladi, menghancurkan anaknya. Sekarang keluarganya yang diincar. Untuk kalau kata kita mungkin apa istilahnya gitu, ngancurin mentalnya gimana nih. Badannya nggak mempan sama mental, anaknya kali ini gitu. Setan walaupun malu-malu juga tetap aja ngomong, ya Allah anaknya kali ini izinin ya Allah, izinin. Ya tuh salitni ala waladi faqala lahu intalik, kata Allah, ayo silakan kata Allah, kasih mandat sama Allah, berangkat ente pas salatu ala waladi. Ngumpul lagi sama debat tentaranya, ngomong lagi, musyawarah lagi. Waduh, mubes
musyawarah besar. Yo, sekarang kita ngumpul lagi, bandanya semua hilang semua, nggak ada 1% pun nggak ditinggalkan. Artinya 0. Tadi 100% punya segala punya, sekarang 0. Kok binatang habis, perkebunan habis semua. Binatang semua dibakar, sampai karyawannya bahkan perkebunannya habis dibantai, bukan cara dibakar tapi angin puting beliung menghajar semua. Berantakan semua, 0 lagi semua. Apa setan kemudian minta izin untuk menghancurkan anaknya. Kumpul lagi pada bailah waladi, disantron itu anak-anaknya. Dengan cara apa? Ya kan namanya bocah pada main di rumah beliau ini istananya besar. Apa yang dia perbuat supaya tadi nggak ada saksi mata dan ini seakan-akan alam yang terjadi. Jadi kan Nabi Ayub juga nggak bakal lu yang nganuin kan, enggak, kan CCTV-nya udah dimatiin semua. Wazalzala bil qasra, bangunan Nabi Ayub, istananya, rumahnya, anak-anaknya lagi dalam rumah, digoncang rumahnya kayak digempakan, goncang goyang rumahnya, semua rubuh dan ketiban semua dalam itu. Kan alam, seakan-akan seperti alam kan, sandiwaranya seperti itu. Ya, alibinya dihilangkan. Wa qallaba alaihim famatu jami'an. Itu rumah bukan lagi digoncang-goncang, dibolak-balik tuh rumah, kocok-kocok sama setan. Jadi kayak gempa, jadi seakan-akan seperti gempa alam. Famatu jami'an, mati semua anaknya. Sumaja ila Ayub, datang lagi setan, iblis ini mau udah tugasnya. Anak udah selesai, udah lu tenang, mundur semua mundur. Jangan ada menghilangkan jejak, apalagi sidik jari, semuanya mundur. Datang Ayub lapor lagi sama wa akhbaru bimauti waladi. Datang anaknya, apa yang Nabi Ayub? Astagfirullahaladzim, dimintakan ampun kepada Allah. Takutnya ini kan anak amanat. Dari beliau itu minta ampun sama Allah, takut nggak terpenuhi amanat seorang anak. Begitu. Anaknya semua anak kesayangannya, artinya kan anak makan, masya Allah, dibela-belain kan sama bapak, tapi apa beliau istighfar sama Allah, minta ampun segala dosa. Mungkin anak amanat takut kurang dipenuhi haknya, nggak mempan. Tadi memuji, sekarang dia malah istighfar sama Allah. Kata setan, habis dah nih masalah, sulit ya lagi Rasul dilawan. Iya, kalau model kita mah ya, setan baru selangkah, kita mau nyerah duluan kali. Ya, sumakola. Kemudian setan yang namanya tadi kan muka tembok, yang nggak malu sama Allah. Yang ngomong lagi sama Allah, salit nih ya Allah ala jasadi. Anak nggak mempan. Kali badannya nih dikasih copit kali gimana? Iya, salitnya ala jasadi. Jasadnya beliau nih. Saya pengen coba ya Allah, dengan cara dikasih penyakit pastinya kan. Kata Allah, faqala sallatuka ala jasadi. Silakan, aku izinkan kau untuk mencoba jasadnya Nabi Ayub. Wah, ini baru cobaan yang sangat dahsyat. Udah mentok kemari-mari, kesono salah kemari salah, setan goda udah kagak mempan. Kali jasadnya menih, tangan dipengkorin kali jika kagak mau ngaji lagi, kaki kali dipincangin dikit kagak mau jalan ngaji, kan begitu kita mah. Ya kita mah jangankan kaki pincang, hujan gerimis juga kadang-kadang ngaji ada males-malesan. Godaan setan seperti itu, benar ini mah. Ini kita belajar dari Nabi Ayub ya. Ini mah karena kebetulan aja ceritanya begini. Ya kan tadi yang dibilang, dia makan banyak ibadah juga, rajin ngaji, rajin sholat, rajin sedekahnya juga dia makan masih keker kan, masih gitu. Kali gitu dihancurin dikit, rada kendor kan begitu. Sama kita juga begitu. Nabi Ayub seperti itu. Ya berhubung Nabi Ayub Rasul, ya kita jangan ngomongin aja kan Rasul, jangan. Ya justru kita suruh tibar dari sini. Inilah yang namanya cobaan seorang muslim yang sejati seperti ini. Nabi Ayub dicoba jasadnya, bandanya udah, motor hilang udah. Ya anak musibah udah pada sakit, ya kan, kemarin sekeluarga pada sakit. Ya kira-kira anak yang dikit ngaji apa kagak nih? Ya, begitu. Kadang-kadang kita mah ada aja alasan. Anak meriang jaga gak ngaji. Sombong. Begitu kan? Bener nggak? Iya. Kagak punya duit, sholat rada kendor, kan begitu. Duit banyak mah sholat rajin banget, gitu. Jadi kita mah anginnya tuh gimana angin, kita mah angin surga rajin, angin yang rada ke neraka mah kadang-kadang rada malas dikit. Ya.
dicoba jasadnya. Tapi kata Allah, silakan kau coba, kau coba itu artinya kau beri cobaan jasad Nabi Ayub, terserah kau pengen cara bagaimana. Cuman saya pesan kata Allah, gara kalbi. Satu, artinya mah jangan diapa-apain. Walisani, lisannya, sebab lisannya itu suka zikir sama Allah. Hatinya tempat imannya, itu jangan kau hancurkan. Jangan kalau kulit dihancurkan sampai gosong, hati mah jangan digosongin. Artinya itu dibebasin. Hatinya jangan, lisan dan juga akalnya. Jangan sampai gila, kan kalau gila mah udah bukan Rasul berarti. Mustahil Rasul itu gila, nggak mungkin. Salah satu penyakit yang nggak mungkin terjadi sama para Rasul itu ya gila, nggak boleh. Fadhahaba ila Ayub. Ya setan semriwing lagi kan, senang lagi. Nah ini mungkin ini kali nih, ini kesempatan terakhir nih. Ini kalau kagak juga nih, aduh. Ini yang ketiga ini, cobaan yang ketiga ini. Cobaan 1 lulus, cobaan 2 lulus, cobaan 3 nih kira-kira kali kagak lulus ini mah. Kira-kira kita kalau dicoba 1 tadi lulus apa enggak? Nah, lulus cobaan 2 lulus apa enggak nih? Nah, cobaan 3 nih. Banda udah habis, anak udah habis, sampai bang rumah juga hancur semua. Jasadnya kali kan dia mah sholat kan bawa jasadnya kali ini. Pada ila Ayub bawa jenazah sajidan, datang ke Nabi Ayub pengen nyoba jasadnya. Kebetulan Nabi Ayub lagi sujud, lagi sholat. Apa yang iblis lakukan? Awas, ini mah iblis. Kalau iblis mah ama zikir-zikiran itu dia mah nggak mempan. Ya, kalau setan kita baca bismillah juga kabur. Itu bedanya. Jin aja, jin yang masih anak buah iblis aja itu ama Al-Quran aja hafal. Ya. Ini lagi sholat, santronin biasa deketin. Apa kata setan ngapain? Faja min qibali wajhi. Itu setan datang dari arah mukanya. Jadi bila lagi sujud di mukanya itu setan datang, iblis datang, marahin Nabi Ayub. Ngapain? Wa nafakha bi munkharihi, ditiup lubang hidung Nabi Ayub sedang sujud. Nafkatan ista'ala min hajasadah. Seketika juga langsung badannya memanas. Jadi disembur penyakit, disembur virus. Dimasukin virus lewat hidungnya, ditiup oleh tiupan dahsyatnya iblis. Ya dikasih penyakit lah. Langsung seketika juga badannya langsung memanas. Panas itu nggak sembarangan panas. Kalau kita kan paling panas 40 Celcius ya. Nah, mungkin ini mah lebih. Ini panas badan yang udah melewati, mungkin kalau pakai termometer itu meledup kali. Udah lewat apa tuh bola itunya tuh, bola yang putihnya itu mungkin udah kelewatan. Nggak ketakar panasnya. Wa waqa fi haqqah, maka terjadilah gatal sekujur badan. Itu dengan tiupan virus, mungkin semacam virus masukin penyakit oleh iblis. Ditiup badan panas sehingga membuat semua pori-pori gatal. Apa yang terjadi? Fa'akaha bi adbari. Saking gatalnya. Tapi beliau tetap ibadah itu nggak ketinggal, malah tambah rajin ibadahnya. Bayangin coba, malah tambah rajin ibadahnya. Kita makan kagak kita mah. Jadi kita mah coba gerimis aja kita mah rada malas, apalagi kaki gempor kali. Iya. Fahakaha bi adbari, digaruk dengan kukunya. Sekujur badan digaruk, gatal semua ini dari ujung babu sampai ujung kaki. Tapi ibadah mah nggak ditinggal itu. Garuk. Bayangin saking gatalnya itu digaruk, atas sakotot kullah, itu kukunya sampai pada rontok. Kagak mempan. Kukunya pada copot. Bayangin coba itu, cobaan seperti apa kayak gitu. Gatal seperti apa, penyakit dahsyat luar biasa itu. Ya ini yang ngasih penyakit virus iblis langsung ini mah. Kalau sekarang anak buah iblis kali. Ya kayak copit apa gitu. Summa akabil mamsuh, kukunya udah pada habis, nggak bisa garuk lagi. Nabi Ayub nih pada rontok. Apa beliau summa akabil mamsuh, kemudian nyari serbet tapi al-khasana yang kasar. Serbet apa yang kasar? Buat garuk itu, kukunya udah habis, ganti. Sampai itu lap kagak mempan juga, mungkin tadi dari kasar sampai jadi halus.
Ibarat kata mah tuh amplas nomor berapa sampai jadi amplas nomor berapa tuh sampai halus banget. Udah kagak ada keset-kesetnya lagi. Enggak sampai summa bil fakhar, pakai batu genteng. Batu genteng. Masyaallah. Enggak mempan juga wal hajarah, batu yang paling kasar dipakai cari. Badannya habis. Falam yajalha, aneh bin ajaib itu gatel kagak pernah hilang. Berarti kan di kulit udah leda seperti apa coba, udah hancur kayak apa. Itu semuanya tadi kan cuman hati yang nggak kena gatal itu, lidah sama akal yang nggak dihancurin, selebihnya dihancurin semua. Diberi cobaan. Falam yazal kuha akka atta taqta'a jasadah wa antana. Jasadut atta taqwa jasadu wa antana. Sampai-sampai itu semua digaruk sekujur badan gatal, maka sedikit demi sedikit itu namanya pada bekoreng kali melecah, itu semua rontok. Iya rontok. Wantana bukan hanya rontok tapi antan, bacin, busuk. Iya namanya kayak bisul, iya begitu kan busuk, kering. Sehingga tuh kalau udah kering kalau digebuk ngebul. Itu saking sadisnya. Fa akhrajahu ahla qaryah, maka tetangga kaumnya daripada satu kampung beliau diisolir. Artinya diisolir jangan di tengah kampung, maksud diisolir di pinggir kampung. Ini saking baunya kayak bisul kan bau, apa kan koreng juga bau, intinya makan begitu. Busuk, bau busuk, antan itu bau busuk. Lukanya ini. Beliau kemudian wajal wakina salahum, dijadikan pojokan belka kampung tersebut dijadikan buat isolir Nabi Ayub. Bayangin belka, tahu nggak belka? Tempat sampah, tempat pengumpulan sampah. Di situ beliau diusir ke situ. Wajalulahu aisan, dibikin kemah sama kaumnya. Sementara diisolir dulu di sini. Kalau kita mungkin bahasanya ditaruh di mana? Orang Copit ditaruh di mana? Wisma Atlet. Wisma Atlet taruh situ bahasanya. Seperti itu. Iya diisolasi istilahnya. Diisolasi oleh masyarakat. Wa ajalun nas kulluhum. Semuanya masyarakat nggak ada yang mau mendekati beliau. Mungkin istilahnya takut tertular atau mungkin pasti nggak bakal betah. Karena saking dahsyatnya cobaan Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub ibadahnya luar biasa. Enggak kendor itu sholatnya, enggak kendor tuh zikirnya, enggak kendor tuh ibadah-ibadah yang lainnya, enggak. Kalau kita yang tadinya sehat, subhanallah, lagi sakit, yang ngomongin kan bukan astagfirullah lagi. Iya kita balik lagi ucapannya. Cuman ada satu orang yang enggak menjauh, tetap setia mendekati Nabi Ayub ila jaujatahu al-musammah rahmah, yaitu Umi Rahmah, namanya istri beliau itu Siti Rahmah. Situ satu nama istrinya beliau yang tetap nemenin lagi senang ataupun lagi sengsara. Setianya luar biasa ini istrinya. Artinya kalau kan ada istilah lagi senang abang sayang, lagi susah abang ditendang. Siti Rahmah enggak, tetap masyaallah. Fakanat tahdimu bima yasluh. Bukan hanya nemenin, tapi semua kebutuhan Nabi Ayub beliau yang ngerjain. Keperluannya semua yang beliau enggak mampu untuk melakukan dibantu oleh Siti Rahmah. Ini luar biasa. Mau minum kan nggak mungkin dibawain air, mau makan disuapin, dimasakin, semuanya keperluan Nabi Ayub dipenuhi. Ngurusin bahasanya. Wata tebitoam, kalau pengen makan beliau tetap Siti Rahmah membawakan makanan kepada Nabi Ayub. Ya wa ajaru salasatul ladina amanu walam yatarakku dinahum. Bahkan kaum yang beriman kepada Nabi Ayub pun beliau menjauh, tapi imannya enggak, tetap masih orang beriman, tapi beliau hanya menjauh daripada Nabi Ayub, mungkin takut ketularan atau bagaimana gitu ya, kayak penyakit copit ya kan begitu. Salaman juga kan nggak bakal salaman dari jauh aja, atau salaman pakai sikut begitu.
Itulah. Nah, ini cobaan kayak begini, saya pengen tanya, ada nggak yang mampu kita ini? Nggak ada. Ada nggak yang mampu? Nggak ada. Sabar ngadepin kayak begini? Motor hilang, udah motor hilang anak bengek, habis anak bengek rumah kebanjiran, habis rumah kebanjiran, dia kena penyakit stroke. Bayangin coba itu, kalau itu silih berganti, habis kebanjiran dia stroke, coba bayangin tuh kalau udah puyeng. Nggak tahu tuh bini kita sabar apa kagak itu nemenin. Ini penyakit yang dialami Nabi Ayub, cobaan luar biasa dan gak tanggung-tanggung yang nyoba iblis langsung ini mah. Ini kita nggak mampu kan? Tapi pahala yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub atas sabarnya ini, itu akan diobral, akan diberikan cuma-cuma kepada siapa? Kepada suami yang sabar rewelnya istri, yang sabar badungnya anak, yang sabar ngadepin itu rumah tangga. Itu akan Allah obral pahala yang diberikan Nabi Ayub kepada suami yang luar biasa tersebut. Kan tadi kan kita nggak mampu nggak nih cobaan kita hadepin? Saya yakin kayaknya udah ini mah berapa persen? Nah paling kagak kan ini kan kesabaran kayak begini ada pahala ganjaran gak sia-sia kan? Nah itu obral buat tadi yang laki pengeng dengerin bini ngomel mulu. Ini pahalanya dikasih cuma-cuma. Kebayang coba tuh pahala segede apa ini Allah berikan kepada Nabi Ayub. Insyaallah. Rewel kasihan deh. Ya, bener nggak? Ada. Intinya walaupun kita nggak artinya kita nggak dicoba seperti Nabi Ayub, paling nggak pahalanya kita dapat. Ini pahalanya jangan disangka ini, jangan disangka kecil ini. Bayangin coba, motor hilang, habis motor hilang dapat lagi musibah besoknya apaan? Rumah banjir, anak bengek. Habis anak bengek, belum selesai bengek, banjir rumah, gempa, pada rontok rumah. Habis rontok rumah, dianya stroke. Bayangin coba itu, kemarin habis kemalingan. Sekarang jatuh dari tangga, gempor lagi. Udah kemalingan habis gempor lagi. Itu cobaan. Percis tuh kayak Nabi Ayub. Tapi bayangin coba kita ya, motor ada, anak sehat, cuman kita sabar rewelnya doang, itu pahala diobral sama Allah. Bayang coba, ibadah nggak kendor. Kita mah kadang-kadang masalah rumah tangga dibawa ke pengajian, jadinya bukannya nanya aja curhat di sini. Ada gitu, curhat jadinya. Jadi kita dengerin curhat jadinya. Padahal yang dicurhatin sama. Ya kan ini laki semua. Ya sama enggak rumah tangga masalahnya? Ya sama enggak tapi mirip. Iya, yang curhat keadaannya dicurhat, yang dicurhatin padahal dia diem aja sama. Dalam hatinya ya sama ini sama gua. Tapi ingat ya, kalau ngaji mah kan tujuannya akhirat. Rumah tangga mah kan tujuan akhirat juga, cuman beda masalah. Di sini mah kita masalahnya nutut ilmu, di sana masalahnya sabar aja. Itu intinya mah sama. Iya, cuman jangan dibawa-bawa. Di sana punya masalah, di pengajian juga gak ngaji-ngaji, masalahin juga jadinya. Itu namanya laki-laki sejati. Itu baru namanya laki-laki. Tuh, kalau pengen laki-laki mah kayak Nabi Ayub. Begitu, segala cobaan dihadapin semua dan ibadah gak kendor, bahkan makin giat. Bahkan makin giat. Makanya tadi kan salah satu ajaran Rasulullah SAW untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang paling terbaik terhadap keluarganya. Dan Rasulullah mencontohkan seperti itu. Makanya kata Rasulullah, orang yang sabar akan kejelekan akhlak istri disupportkan sama Rasulullah supaya kita bijak menghadapinya semua, maka akan Allah berikan ganjaran sebagaimana Allah berikan ganjaran atas kesabaran Nabi Ayub. Kan begitu. Intinya support ya. Biarlah masalah rumah tangga kita aja yang tahu, kan begitu. Pasrahkan kepada Allah, berdoa sama Allah. Kalau emang watak cewek mah cerewet, emang wataknya cerewet, biarin itu mah. Cuman kan cewek mah cerewet cewek juga besok mah jadem lagi. Emang dia mau ngomel aja seharian, ledes tuh mulut, ya kan? Ya paling enggak ini support buat kita, support ya.
support supaya kita untuk jadi orang yang bijak untuk menghadapi semua. Anggaplah begini tadi kan, orang yang terbaik adalah orang yang terbaik insya Allah adalah orang yang terbaik akhlak terhadap keluarga. Artinya apa? Anggaplah gue pengen diangkat derajat, gitu aja udah. Itu yang simpelnya kan begitu. Ini gini cerewet dulu, mungkin gue lagi diangkat derajat jadi wali, begitu kali. Ya paling enggak next tangga lah, setingkat satu. Gue sih cuma lagi naik lagi satu, kan lumayan tuh ya. Zikir, ya artinya zikir kagak, ibadah pas-pasan, zikir pas-pasan, ya kan, ngaji juga tontonan ya. Mungkin ada wasilah lain Allah ingin angkat derajat kita dengan cara Allah yang terbaik. Intinya begitu. Mungkin dengan cara ngaji kita nggak jadi wali. Setiap pelajaran kagak paham. Mungkin itu Allah nggak pengen ente lewat itu. Mungkin Allah pengen ngasih jalan lewat yang lain. Gua angkat derajat mungkin nggak lewat ilmu, mungkin lewat jalan yang lain. Begitu istilahnya. Allah bisa aja ngasih hidayahnya lewat apapun. Itu bagi Allah nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang banyak orang dapat hidayah itu dari kesusahan, banyak orang dapat hidayah itu dari kesengsaraan, tapi ada juga orang dapat hidayah dari kesenangan, dari kebahagiaan, dan semua itu bagi Allah nggak ada yang mustahil. Hanya cara Allah lah yang terbaik, bukan kemauan kita yang terbaik gitu. Cara Allah lah memberikan yang, jadi cara Allah itu akan terasa indah kalau kita tafakurin gitu bahasanya. Jadi kemauan kita pengen dapat hidayah lewat pengajian, pengen diangkat jadi wali, mungkin pengen lewat pengajian, lewat ilmu. Mungkin Allah kan yang tahu, mungkin enggak. Dengan cara yang lain mungkin Allah ingin memberikan kita yang terbaik untuk menjadi orang terbaik di sisinya. Jadi orang yang terbaik dan menjadi orang yang terbaik di sisinya. Gitu. Dengan cara apa? Ya mungkin salah satunya ini rumah tangga. Diangkat derajat melalui rumah tangga. Itu cara Allah. Begitu indah, luar biasa. Jadi kalau kita menganggap semua cara itu indah, apapun yang kagak enak itu akan menjadi sebuah enak aja jadinya, dibawa enak aja, gitu. Itu cara Allah. Ya, udah nih ya. Jadi itu support supaya kita lebih menjadi lelaki yang bijak, untuk supaya menjadi orang yang terpilih, orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada laki-laki yang mental kerupuk, mungkin ini bukan yang terbaik jadinya, mungkin yang terhina, terendah. Kan ini khairukum berarti lawannya terbaik, berarti terendah. Itu terjelek lah, terburuk bahasanya. Pengen jadi terburuk apa pengen jadi yang terbaik? Tidak pilih itu jalan, itu pilihan ya. Itu. Jadi rumah tangga bisa jadi sebuah cara Allah untuk suasana rumah tangga, boleh jadi itu cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Amin amin ya rabbal alamin.